Hai Badminton Lover, hari ini kita lanjutkan topik yang kemarin, yaitu kemarin kan sudah sampai ke tahap pengambilan telur ya. Nah, untuk topik ini kita mulai dari yang dilakukan setelah betina diangkat kali ya. Jadi ada serangga. Jadi setelah betina diangkat, itu telur sebaiknya Anda senter terlebih dahulu, karena kan nggak semua telur itu dililit utuh oleh betina ya. Ada yang telurnya terpencar-pencar kemana tahu gitu ya, bahkan ada yang terpencar semuanya dan betinanya nggak tahu lagi di mana gitu. Saya ada pernah ngalamin, nanti saya coba pajang foto di sini deh. Nah, jadi telur yang bagus itu biasanya dikumpulkan oleh si induknya itu di dalam gitu, jadi di coil di bagian tengah rapat gitu ya. Itu biasa kualitas telurnya jauh lebih bagus dibandingkan yang di jauhkan atau enggak, yang enggak di coil lah, itu kualitasnya beda. Jadi ya mungkin untuk mata manusia, saya atau yang lainnya, kan ini telurnya kok bagus, bagus kok di kayak dibuang sama induknya gitu. Tapi percaya atau enggak, kalau si betina ini dia lebih paham mana yang embrionya bagus, mana yang kurang gitu ya. Cuman bukan berarti nggak diinkubasi juga ya, karena proses inkubasi menggunakan inkubator kan untuk memperkecil kemungkinan si telur ini gagal menetas gitu. Nah, jadi setelah si betina diangkat, itu telur kita senter terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan yang udah nyatu, biarkan nyatu aja nggak apa-apa, nggak usah diusik, lalu di center ada embrionya atau enggak. Kalau ada jadi kalau pas waktu di center itu ya, di waktu kita terawang gitu, itu ada bagian kuning, ada bagian merah. Jadi yang kuning itu kan kayak misalnya putih telurnya ya. Nah, yang bagian merah ini di sekitar itu ada embrionya, biasa ada kayak urat-uratnya itu warna merah. Nah, itu bagian itu usahakan berada di atas. Jadi terutama untuk telur yang terpencar ya, itu sebaiknya dicari bagian itu, lalu taruh di posisi atas. Itulah kenapa breeder memberikan tanda menggunakan spidol untuk ini posisi bagian atas gitu loh. Jadi supaya seandainya terputar saat proses inkubasi bisa bisa diperbaiki. Mungkin maksudnya proses waktu saat memasukkan ke dalam box inkubasi gitu. Nah, sedangkan telur yang yang menyatu itu didiamkan aja, sebenarnya nggak masalah, nggak usah dilepas-lepas gitu ya. Cuma kan biasa ada pertanyaan loh, tapi kok itu embrionya berada di bagian bawah saat lagi nempel gitu ya, kok embrionya berada di bagian bawah gitu. Nah, dari mentor saya yang saya pernah diberitahu ya, itu embrio balpiton masih bisa berenang ke atas dalam waktu 2 hari pertama gitu. Jadi kebalik-balik nggak terlalu masalah. Cuman untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan itu sebaiknya diletakkan pada posisi yang pas, yang tepat lah, karena si embrionya juga bisa nggak terlalu membuang tenaga gitu, karena ya mereka kan butuh penyerapan nutrisi untuk fokus gitu ya, nyerap nutrisi dari kuning telurnya gitu. Nah, habis itu untuk box inkubasi ya, ada berapa yang saya rekomendasi. Misalkan oke, ini box biasa, ini box yang biasa saya gunakan untuk mengirim balpiton ya, seperti ini. Yang inti dari box inkubasi itu tingginya pas, jadi jangan sampai si telur itu menyentuh bagian tutup, karena kan bagian atas tutup nanti bakal banyak air akibat kondensasi gitu ya. Bahasanya mulai berat nih. Jadi intinya gunakan box yang cukup untuk tinggi si telur tersebut. Ini jangan terlalu pendek lah. Kalau terlalu tinggi masih oke, cuma jangan terlalu pendek, karena kalau bersentuhan dengan atas nanti kualitas telurnya bakal jadi
kurang bagus karena bakal jadi kena basah titik air gitu ya. Nah ini saya nggak menggunakan box ini ya, ini cuma buat contoh aja. Yang saya gunakan ini box ini merek Greenleaf, cuma saya nggak tahu serinya ya. Ini ada sealnya, ada tray. Saya saya lupa serinya. Jelas box ini ada 3 seri. Ini yang seri yang tengahnya, jadi yang tingginya pas. Cuman untuk tinggi ini nggak semua kadang ada telur yang harus dilepas bagian atasnya supaya nggak nyentuh bagian tutup gitu. Nah, lalu oh ya, untuk yang menggunakan seal ini ya, ini kan ukuran terlepas. Jadi saya merekomendasikan buat memberikan beberapa lubang supaya untuk sirkulasi udara, nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Jadi ini kalau bisa cari box yang biasa, nggak usah yang Artek, nggak apa-apa, cuman ya balik kenyamanan. Lalu box yang saya kurang rekomendasikan, saya kurang merekomendasikan box jenis segini. Kenapa? Karena ini box buat kandang hatchling ya. Jadi ini saya lubangi, bukan buat inkubasi. Ini buat contoh aja. Nah, box yang seperti ini bisa dilihat bagian sininya itu rata. Jadi saat air dari media itu menguap, sebagian besar akan tertahan di sini ya, bagian tutup. Nah, saya mengalami hal kurang menyenangkan dengan box ini karena saat saya buka box ini, airnya bakal tumpah semua karena air yang menguap tadi bakal ngumpul di pinggir-pinggir sini. Nah, jadi masalah jika air bagian yang di pinggir terbuang, otomatis si media ini bakal jadi kering karena airnya bahkan menguap gitu ya. Itulah kenapa saya nggak merekomendasikan box yang pinggirnya rata seperti ini. Sebaiknya yang langsung runcing atau melengkung itu masih jauh lebih aman lah untuk meminimalisir masalah air yang menguap tersebut. Ya gitu aja. Lalu peletakan sendiri nggak terlalu ada masalah harus gimana, ini letakkan aja medianya ya. Saya lupa medianya ya, bisa menggunakan perlit, bisa menggunakan vermi, atau mau pakai spons saja. Cuman kalau pakai spons ada perhitungan sendiri. Sebaiknya Anda mencari tahu informasi terlebih dahulu untuk perhitungannya. Cuman paling aman itu menggunakan perlit atau vermiculit. Kenapa? Karena ya itu paling mudah dihitung. Jadi rasionya yang biasa digunakan itu 1:1. Jadi 100 gram air dengan 100 gram media. Nah, jadi begitu dicampur, disatukan sedikit. Kalau vermi itu diremes sampai sampai menggumpal gitu ya, dan nggak ada air atas juga nggak banyak. Kalau vermi, kalau perlit itu keuntungannya dia airnya bakal mengendap di bagian bawah, jadi di sekitar telur cenderung lebih kering gitu ya. Cuman kelemahan dari penggunaan vermi atau perlit itu kita nggak terlalu melihat, nggak terlalu kelihatan air sisanya seberapa. Karena kalau perlit kan cenderung lebih nyatu, susah dilihat ya. Tapi kalau vermi itu cenderung lebih nyatu ke medianya gitu. Jadi mau media yang Anda gunakan nanti ya, sebaiknya coba cari informasi plus dan minusnya. Kalau saya sendiri ya, saya sudah nyaman menggunakan spons, cuman ya itu tadi risikonya lebih besar kalau perhitungan salah, karena setiap box itu memiliki ukuran yang berbeda dan butuh sirkulasi udara yang berbeda juga gitu ya. Jadi paling aman kalian menggunakan media dulu lah, vermiculit atau perlit gitu ya. Lalu yang perlu diingat, box inkubasi itu fokus pada kelembaban, bukan suhunya ya. Jadi seandainya Anda memasukkan sensor atau probe termostat ke dalam box inkubasi, otomatis suhu di bagian di dalam inkubator atau di luar box inkubasinya itu bakal
akan lebih tinggi dibandingkan suhu di dalam box ini. Jadi misalnya di dalam box ini suhu 32, berarti di luar box ini, di dalam inkubatornya itu suhunya di atas 32 gitu. Nah, yang harus perhatikan yaitu suhu inkubator fokus pada suhu, dan box inkubasi fokus pada kelembaban. Jangan dicampur aduk. Jadi probe atau sensor termostat sebaiknya diletakkan di inkubator, di dalam inkubator, bukan di dalam box inkubasi ya. Jadi banyak yang salah di bagian tersebut gitu. Nah, kelembabannya sendiri usahakan di atas 90 gitu. Yang penting hati-hati pemilihan box sama airnya ya. Nah, lalu setelah dimasukkan dalam inkubator, itu ada satu hal yang harus Anda lakukan. Bukan harus, misalnya mau nggak mau Anda lakukan, yaitu pasrah. kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau telur udah di inkubator, kita udah nggak bisa ngapain, pasrah aja udah. Nah, mereka mau menetas bagus, bisa bertahan bagus. Kalau misalkan nggak bisa bertahan, ya berarti ada hal yang salah atau yang miss, entah dari entah dari human error, atau dari kitanya sendiri, atau dari si telur tersebut. Itulah kenapa saya menyebut sebagai faktor X ya. Dan bagian fase ini itu bisa dibilang fase paling sulit. Itulah kenapa saya selalu mengatakan menunggu dari baby sampai bertelur itu fase paling mudah, karena kita bisa track 100%. Kalau misalkan Anda membeli babeton dari orang yang nggak jelas, sedang tujuannya buat investasi, maksudnya nggak jelas itu kesehatannya nggak terkontrol, atau mungkin nggak track recordnya kurang, dan Anda ingin melakukan investasi, ini kedepannya bakal sangat susah. Yang ada Anda bisa berantakan semua proyeknya karena tertular suatu penyakit segala macam gitu ya. Tapi kalau kalian bisa sabar membeli babeton dengan kualitas perawatan yang bagus, dari mulai menetas sampai dari baby lalu sampai bertelur, itu Anda sudah meminimalisir banyak sekali faktor X yang akan Anda terima gitu. Jadi sisa faktor X berikutnya ya saat bertelur dan saat proses inkubasi gitu. Nah, perlukah mengecek embrio tiap minggunya? Kalau saya bilang tidak. Kenapa? Karena jika Anda buka tutup box inkubasi, otomatis kelembabannya banyak yang keluar. Seperti pada kasus box ini, dimana setiap kali saya buka, ada tumpah. Dan kalau misalkan saya asal memberikan air, takutnya malah terlalu basah, banjir, repot lagi. Terus juga kelemahan box ini seperti box ini ya. Seperti saya bilang, karena ini airtight, ini membutuhkan sirkulasi udara. Kalau nggak ada sirkulasi udara, hari ke 30 biasanya rata. Dan itu sudah banyak kejadian dengan box airtight dengan ukuran yang terlalu mepet, hari ke 30 jelek semua telurnya, rata. Kenapa? Karena telur itu kan bernapas. Jadi walaupun ada cangkangnya, si embrio ini ada isinya bernapas melepaskan CO2 gitu ya. Nah, semakin besar otomatis CO2 yang dilepaskan juga semakin banyak kan. Hari ke 30 itu bisa dibilang hari dimana si embrio sudah mulai terbentuk lumayan, udah mulai panjangnya udah ini. Otomatis karena di dalam box seperti ini itu misalkan ada 10 telur gitu ya, ini kebetulan 10 telur muat ini, bisa 10 telur. Nah, berarti kan CO2 dilepas dari dalam telur ini semakin lama juga semakin banyak, otomatis bakal lebih pengap dan lebih panas. Nah, suhu di dalam box ini akan jauh lebih tinggi dibandingkan di inkubator sendiri gitu. Nah, karena semakin pengap dan CO2-nya kebanyakan, akhirnya ya embrionya busuk satu persatu gitu. Itulah
kenapa sebaiknya mencari box yang kira-kira ukurannya pas gitu ya. Nah, bagaimana jika ada telur yang ada satu telur yang rusak, lalu maksudnya ada satu telur yang rusak dan berada di antara telur yang sehat? Buat saya itu nggak ada masalah. Jadi telur yang rusak berjamur otomatis mati kan? Itu nggak akan membuat telur yang sehat tersebut jadi mati gitu. Jadi ada misalkan 10 telur, satu telur yang rusak ini berada di tengah-tengah gitu ya, sekelilingnya itu nggak bakal ikut mati atau berjamur gara-gara telur yang mati ini gitu. Kenapa? Ya karena berarti embrio yang kekuatan embrio si telur yang sudah berjamur ini itu adalah embrio yang jelek, jadi dia nggak bisa bertahan selama proses inkubasi tersebut sampai akhir gitu. Sedangkan embrio yang kuat mereka ya bertahan aja, dan mereka nggak bakal berjamur karena ya embrionya masih hidup gitu, nggak ada pembusukan di bagian dalam. Nah otomatis ya nggak bakal pengaruh apa gitu ya, paling ada sedikit jamur menempel gitu ya dari yang telur yang berjamur yang mati tadi, yang embrionya mati. Itu pun ya cuman nggak sampai membuat yang aneh-aneh lah gitu. Saya sendiri itu biasa melakukan pengecekan itu di hari ke-50. Jadi di hari 50 itu saya sudah persiapan untuk bakal ada yang menetas 1 ekor. Karena prinsip saya, ya bukan prinsip sih, maksudnya ya saya sudah pernah cutting saat hari ke-50, sudah pernah cutting saat ada satu yang keluar. Di paling aman tuh cutting saat nunggu yang 1 ekor satu telur tuh menetas sendiri gitu, itu paling aman dah. Satu keluar, yang lain siap gitu. Nah saya mengecek tuh hari ke-50 seperti yang mungkin kalau yang ngikutin atau follow Instagram saya atau mungkin pernah nonton topik tentang inkubator yang saya miliki gitu ya. Saya ada 2 inkubator, yang satu kulkas rapat ketutup, yang satu bentuk showcase. Nah yang showcase ini baru karena belum ada backup powernya, jadi nggak saya gunakan dari awal gitu. Jadi yang sudah hari ke-50 itu akan saya pindah ke yang showcase supaya saya bisa melihat dari dalam gitu. Nah saat pengecekan tersebut telur yang sudah mati, yang embrionya nggak bertahan itu ya, itu saya buang di hari 50. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-50 itu saya nggak melakukan apapun gitu. Saya paling ya membuka senter-senter dikit udah, maksudnya buka inkubator ya, bukan buka boxnya ya, karena takutkan kalau buka tutup box ya kelembabannya bakal berkurang tiap minggunya. Jadi saya hanya center dari luar itu ya telurnya masih bagus, nggak ada yang busuk. Nah kalau yang busuk akan saya tandai yang bagian mana, yang maksudnya box yang mana, terus ya udah saya diamkan lagi. Waktu hari ke-50 baru saya buang telur yang busuk tersebut gitu. Nah lalu biasanya kalau saya kan menggunakan suhu 32 derajat Celcius ya. Nah biasanya saya itu telurnya menetas di hari sekitar 55 sampai 56. Kalau menggunakan suhu 30 31 biasa hari ke 58 atau 60. Jadi itu perkiraan, sama saya bilang ini faktor X yang kita nggak bisa kontrol. Mau segatal apapun tangan Anda, sebaiknya pilih jalan paling aman, yaitu dengan bersabar sampai nunggu yang satu menetas sendiri. Sudah itu udah kalian boleh cutting lah sana. Yang penting jangan setelah proses cutting itu jangan dikeluarkan sendiri ya, itu aja. Cukup buka jalan untuk si hatchling ini keluar nantinya. Ya mungkin itu dulu untuk cutting sampai penanganan orang baru menetas. Kita lanjutkan di topik berikutnya. Untuk ball python yang ready bisa cek bagian deskripsi, ada Tokopedia, ada Lapak Satwa, ada buku page gitu ya. Kalau mau
tahu tentang saya bisa cek Instagram. Untuk testimonial ada di Facebook page sama Tokopedia sama di highlight highlight story Instagram. Itu saya posting testimonial yang pernah saya dapat di situ. Ya mungkin gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Pas bikinnya lebat.